Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rantani, di bulan Ramadan kita menjalankan ibadah puasa, tapi tidak hanya sekedar untuk bisa menahan dari lapar dan juga haus tentunya, karena puasa itu kita juga harus menahan berbagai macam hawa nafsu, berbagai macam perilaku maksiat. Kita harus menjaganya supaya kita bisa menjaga pahala dari puasa dan juga mempertahankan esensi dari bulan Ramadan ini. Nah, berbicara mengenai puasa, kalau kemarin kita sudah bahas puasanya tanaman itu seperti apa dan kapan saja. Kali ini kita akan bahas bagaimana tanaman ini bisa membuat tamengnya sendiri untuk bisa menghalau dari hal-hal buruk yang bisa menyerang tanaman itu sendiri, terutama dari serangan penyakit. Karena penyakit ini merupakan salah satu hal buruk yang bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman, dan ternyata tanaman itu juga punya pertahanan sendiri loh untuk menghalau serangan penyakit tersebut. Seperti kita sendiri manusia, kita dibekali akal dan juga hati untuk bisa mengontrol apa yang kita lakukan, segala macam aktivitas yang kita lakukan di setiap harinya. Tapi kalau tanaman sendiri, walaupun tanaman ini tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara ataupun melakukan aktivitas seperti kita, tapi tanaman ini ternyata juga bisa menahan diri. Dia bisa membuat batasan, membuat tameng sendiri dari berbagai macam serangan penyakit atau hal-hal yang bisa mempengaruhi pertumbuhannya. Jadi seperti apa sih mekanismenya? Untuk tahu lebih lanjut, simak video kali ini sampai akhir. Oke, sahabat Rantani, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme tanaman untuk bisa membuat tameng atau mempertahankan diri dari serangan penyakit. Jadi kita sebagai manusia jangan sampai kalah ya sama tanaman ini. Tanaman sendiri ini bisa mencegah atau membuat pertahanan dari serangan penyakit dengan berbagai macam mekanismenya. Nah, mekanisme pertahanan tanaman ini ada dua macam, yaitu ISR dan SAR. Nah, apa bedanya dari keduanya? Jadi ISR itu singkatan dari Induced Systemic Resistance, di mana sistem pertahanan tanaman ini dipacu oleh mikroorganisme baik di dalam tanah. Jadi cara kerjanya adalah mikroorganisme baik yang ada di dalam tanah ini bisa memicu imunitas tanaman. Nanti kita akan bahas yang SAR, tapi kita akan bahas lebih spesifik tentang ISR dulu. Jadi mekanismenya adalah yang pertama, mikroorganisme baik yang ada di dalam tanah, baik itu agen hayati seperti Trichoderma atau Bacillus, Pseudomonas, dan lain-lain, itu bisa merangsang tanaman untuk menghasilkan sinyal pertahanan. Nah, jadi awalnya dari dalam tanah, di sekitar perakaran, itu agen hayati tersebut berinteraksi dengan akar dan tanaman mulai membentuk sinyal pertahanan. Nah, kemudian setelah sinyal itu terbentuk, tanaman akan mengaktifasi hormon pertahanan seperti etilen, kemudian asam jasmonat. Nah, dari hormon-hormon pertahanan tadi, sinyal yang sudah dibentuk di awal tadi disebarkan ke bagian tubuh tanaman yang lain. Jadi yang awal mulanya dari akar, kemudian sinyalnya diteruskan ke daun, ke batang, dan bagian-bagian tanaman yang lain. Diberi kabar, ini ada sinyal pertahanan. Jadi kalau misal ada serangan penyakit, kita harus siap-siap. Nah, jadi istilahnya seperti itu. Jadi ISR ini lebih ke kondisi tubuh yang prima dari tanaman itu sendiri supaya bisa mengatasi kalau sewaktu-waktu ada serangan penyakit. Nah, dari sinyal tadi yang diteruskan ke seluruh bagian tanaman, kemudian tanaman akan membentuk hormon, membentuk enzim ya. Enzimnya ada kitinase dan lain-lain yang bisa menghancurkan sel patogen kalau misal nanti ada serangan penyakit. Nah, jadi nanti kalau ada serangan penyakit, tanaman akan lebih responsif terhadap penyakit tersebut dan bisa mencegah supaya tidak terjadi gejala. Dengan adanya ISR tadi, kita bisa mengupayakannya dengan pengaplikasian agen hayati seperti Trichoderma, kemudian kita juga bisa aplikasi Mycorrhiza, itu juga bisa merangsang adanya ISR pada tanaman ini untuk kalau semisal suatu waktu ada penyakit yang menyerang, tanaman sudah siap untuk mencegah supaya tidak mematikan jaringan tanaman. Nah, kemudian yang kedua adalah SAR. SAR ini apa sih? SAR adalah Systemic Acute Resistance atau ketahanan sistemik yang dipacu oleh serangan penyakit. Jadi kalau yang ISR tadi dipacu oleh mikroorganisme baik, kalau ini dari mikroorganisme yang jahatnya, dari patogennya sendiri. Jadi kalau patogen yang ada di dalam tanah ini menyerang tanaman, bersentuhan dengan akar, tanaman ini akan meresponnya. Jadi
ini ada apa sih, kok ada benda asing yang menyerang tubuhku. Nah, tanaman bicara seperti itu. Kemudian dari luka atau infeksi patogen tadi, tanaman akan mengaktifasi asam salisilat namanya. Jadi asam salisilat ini asam yang sifatnya untuk pertahanan tanaman dari berbagai macam cekaman, baik itu dari lingkungan ataupun serangan penyakit. Dan asam salisilat ini yang bisa mengendalikan gen pertahanan pada tanaman. Jadi setelah terbentuk asam salisilat, kemudian sinyal-sinyal pertahanan ini diteruskan ke seluruh permukaan tanaman supaya seluruh bagian tanaman ini sadar kalau ada penyakit yang menyerang. Kemudian setelah sadar, tanaman akan menghasilkan ketahanan yang lebih tinggi kalau semisal sewaktu-waktu nanti ada serangan patogen lagi. Jadi yang awalnya sudah ada patogen yang menyerang, karena tanaman sudah tahu harus apa dan harus menghasilkan senyawa asam salisilat tadi. Kemudian nanti kalau ada serangan patogen lagi, tanaman sudah lebih siap karena ingat. Jadi istilahnya tanaman akan mengingat serangan patogen yang dulu. Kemudian kalau ada serangan lagi, dia akan menghasilkan senyawa yang sama untuk pertahanannya. Jadi tanaman ini juga punya daya ingat ya, dia bisa mengingat apa yang menyerang sebelumnya. Kemudian kalau misal ada serangan lagi, dia sudah siap untuk mencegahnya supaya tidak mematikan sel-sel tanaman itu sendiri dan juga tidak menimbulkan gejala. Tapi kedua macam pertahanan tanaman ini itu tentunya cara kerjanya sangat terbatas ya. Kalau misal serangan penyakitnya ini sudah cukup parah, tentunya tanaman juga akan kalah kalau kita tidak mengimbanginya dengan pengendalian penyakitnya. Kalau dari petani sendiri tidak melakukan penyemprotan fungisida ataupun pestisida lain, kita hanya mengendalikan sistem pertahanan tanaman, itu tentunya tidak cukup. Apalagi kalau kondisi lingkungannya itu cukup ekstrim, di mana hal tersebut bisa lebih meningkatkan intensitas serangan penyakitnya. Jadi walaupun tanaman sudah bisa membentuk tameng sendiri, kita juga tetap harus membantu tanaman dengan pengaplikasian fungisida ataupun bakterisida yang bisa mengendalikan patogennya. Nah, jadi yang bisa kita lakukan adalah membantu untuk meningkatkan sistem ketahanannya tadi. Nah, sahabat sedang tani bisa mengaplikasikan misal Biosigma Plus. Biosigma Plus itu bisa meningkatkan sistem imun tanaman juga. Jadi selain bisa mengendalikan patogen di dalam tanah, dia juga bisa meningkatkan imunitas tanaman dari serangan penyakit. Nah, itu bisa kita aplikasikan di awal sebelum tanam untuk bisa menjaga kondisi tanaman. Kalau sewaktu-waktu dia terserang penyakit, dia sudah siap untuk melawan patogen tersebut. Mungkin itu ya sahabat sedang tani yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi di bulan Ramadan kalau kita manusia bisa membentuk tameng, kita bisa mencegah untuk tidak melakukan hal-hal buruk dan membentuk pertahanan dari hal-hal buruk dari luar kita sendiri. Nah, kalau tanaman nih juga punya sistem pertahanannya sendiri untuk membentuk sistem imunitas kalau misal ada serangan penyakit. Jadi jangan mau kalah ya sama tanaman. Di bulan Ramadan ini jangan hanya sekedar melakukan ibadah-ibadah wajib, tapi kita juga harus senantiasa menjaga supaya kita tidak melakukan kemaksiatan dan menjaga supaya pahala puasa kita ini bisa tetap terjaga. Terima kasih, semoga masih semangat untuk ibadah puasanya dan semoga dilancarkan dan diberikan berkahan. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.